and still undefeated, Sheikhan Nomad Rahmanov. You fight him now. You understand? Because he's still young. Chimaev, petarung Swedia yang baru saja mengalahkan bintang Brazil Gilbert Burns setelah menduduki peringkat ketiga besar dunia divisi kelas welter UFC, ternyata berpotensi langsung menuju ke pertarungan gelar. Pada Juli mendatang, juara divisi Kamaru Usman akan berhadapan dengan pesaing nomor 2 Leon Edwards. Dan pemenang antara kedua petarung ini bisa langsung segera menguji Khamzat Chimaev jika Colby Covington tidak bersedia bertarung dengan The Boss. Hal ini dikarenakan Colby sebagai pesaing peringkat 1 baru saja dikalahkan sang juara Kamaru Usman, hingga selanjutnya pesaing nomor 2 Leon Edwards maju ke pertarungan gelar. Ini membuktikan bahwa The Chaos mau tak mau mesti melawan Khamzat jika dia tidak ingin dilompati petarung kelahiran Chechnya itu. Sampai saat ini, pasca kemenangan Khamzat Chimaev yang telah berjalan hampir 1 pekan, Colby Covington belum juga memberikan reaksinya atas pernyataan bos UFC Dana White, yang mana pertarungan Chimaev selanjutnya akan melawannya. Jika saja The Chaos menolak pertarungan itu, maka dia harus bersedia untuk dilompati The Boss menuju pemenang antara Kamaru Usman dan Leon Edwards. Tampaknya kemungkinan hal ini juga disambut sedikit rasa gembira dari tim The Nigerian Nightmare, dengan asumsi sebelum 2 tahun mendatang merupakan waktu yang tepat bagi Usman untuk melawan Chimaev. Target pertarungan Kamaru Usman dengan Khamzat Chimaev juga dibenarkan oleh manajer tim Ali Abdelaziz, bahwa Usman sangat berpotensi segera melawan Khamzat Chimaev setelah menang dari Leon Edwards. Pertarungan dengan Leon Edwards diperkirakan akan kembali pada musim panas ini, meski pertarungan belum secara resmi dipesan atau diumumkan karena Usman terus berupaya pulih dari operasi tangan. Usman mengakhiri tahun 2021 sebagai Raja Pound for Pound UFC dengan kemenangan 3 kali berturut-turut atas Gilbert Burns, Jorge Masvidal, dan Colby Covington. Dia tak terkalahkan dalam masa jabatan UFC dan mendapat gelar dengan mengalahkan Tyron Woodley di UFC 235. Sementara itu, kereta hype Chimaev terus bergerak naik di track, menyusul kemenangan atas Burns di UFC 273 akhir pekan lalu, yang sudah barang tentu menjadi sorotan tajam bagi Kamaru Usman dengan segera mengatakan dia siap melanjutkan perjuangan Gilbert Burns. Melalui ESPN, Ali Abdelaziz menegaskan bahwa Khamzat Chimaev akan sangat sulit dikalahkan dalam 1 atau 2 tahun lagi, karena saat ini petarung Swedia itu masih tergolong manusia sebelum dia menjadi lebih dari manusia. Ini adalah keputusan besar, apakah UFC ingin mendorongnya meraih gelar sekarang atau tidak. Dana akan menempatkannya dalam pertarungan besar karena dia memiliki banyak sensasi. Katanya seperti apa yang dikatakannya. Kamaru never said no to nobody. We were chasing people down hotel rooms and lobbies to fight with people for years, you know. We listen. If the UFC say makes sense, and if that's what they want, but I believe that the right guys, Leon Edwards, how are we going to say no to him? I think our ride will start, especially England, become a hot market again, you know, but Khamzat is young, you know. If you want to beat Khamzat, you fight him now. You understand? Because he's still young in the sport. Remember, he had 5 fights. But I think it's an upper echelon in this division. You know, I think everybody else it is Kamaru. But when you talk to Kamaru, it's a complete different class. You know, we saw, I'm telling you, Khamzat, in 2 more years, it's going to be very, very hard to beat. But right now, he's human. He can beat everybody. People can beat him. You know, we saw dominance. 129 to 1 punch, right? After this fight, I think Gilbert landed 119 punch. But listen, the kid is good. I see him train. I know what he can do. You know, nothing but respect for him, his team. He have Andre, his coach. I love this guy. His whole team. They're good people, and if you stick with them and listen to them, I think he's gonna do well in life. You know, but now
It's a big decision. If the UFC really want to push him to the title now or not now. It's a very big decision, and Dana like to make big fight, and he's gonna put him in big fight because he have a lot of hype. Kesimpulan yang dapat dipetik dari pernyataan Ali Abdelaziz bahwa peluang Usman untuk bisa mengalahkan Khamzat Chimaev terletak pada saat sekarang ini, di mana menurutnya Chimaev masih dalam perkembangan. Abdelaziz meyakini sekaligus mengkhawatirkan jika Usman akan melawan Chimaev untuk 1 atau 2 tahun lagi. Tidak terbayangkan rasanya menyaksikan Chimaev yang semakin tidak bisa dikalahkan. Menurutnya, jika Usman meyakini akan menghentikan hype petarung Swedia itu, kemungkinan jalannya dari harapan atas ketidaktertarikan Colby Covington untuk melawan Chimaev. Karena sebelumnya The Chaos mengatakan jika Chimaev bukan levelnya dan masih membutuhkan banyak waktu untuk mengejarnya. Atau dengan kata lain, The Chaos pernah mengatakan jika Chimaev seperti pekerja di UFC. Jika The Chaos benar-benar menolak, dipastikan Chimaev akan menempati pesaing teratas interim untuk menghadapi pemenang Usman versus Edwards. Dan kekhawatiran Abdelaziz selaku manajer Usman agak sedikit terobati, karena kemungkinan pertarungan mereka paling tidak akan digelar pada awal 2023. Ini tidak seperti apa yang dikatakannya, mustahil Usman akan dengan mudah mengalahkan Chimaev untuk 2 tahun ke depan. Chimaev yang kini naik 8 peringkat dari nomor 11 ke nomor 3 di peringkat UFC terbaru dengan kemenangan atas Burns. Jika Usman dapat mengalahkan Edwards akhir tahun ini, tampaknya pertarungan dengan Chimaev mungkin akan menjadi yang teratas dalam daftar keinginan mereka untuk berbagi di Octagon. Selanjutnya, dari kelas welter lainnya ada sebuah pertarungan kelas welter yang berisiko tinggi antara divisi utama Neil Magny dan prospek tak terkalahkan Shavkat Rakhmonov yang telah ditambahkan ke acara malam pertarungan UFC pada tanggal 25 Juni mendatang. Namun lokasi atau tempat resmi untuk acara tersebut belum ditentukan. Magny peringkat ke-10 kelas welter dalam tumpukan resmi promosi baru-baru ini menghasilkan kemenangan kedua berturut-turut dengan keputusan split atas veteran Max Griffin di kartu utama UFC Columbus bulan lalu. Penantang peringkat 15 yang tak terkalahkan, Shavkat Rakhmonov, mengembalikan kemenangan ketiganya juga secara berturut-turut di bawah bendera UFC di kartu utama UFC Vegas 47 pada bulan Februari, menghentikan Carlston Harris dengan tendangan tumit berputar di ronde pembukaan dan menyusul serangan berikutnya. Kemenangan tersebut membuat Shavkat Rakhmonov mendapatkan bonus Performance of the Night. Magny dengan koleksi 26 kemenangan dan 8 kekalahan. Sebagai seorang profesional yang mengikat mantan juara 2 kelas, Georges St-Pierre, untuk sebagian besar kemenangannya dalam sejarah kelas welter dengan lawan yang ke-19 melawan Griffin pada bulan lalu, dan telah menambahkan petarung California itu ke kesuksesan penjurian sebelumnya melawan striker Texas Geoff Neal. Sementara Rakhmonov yang berusia 27 tahun saat ini belum terkalahkan dalam 15 pertarungan karirnya di WMMA. Dan itu termasuk 3 kemenangan berturut-turut sejak bergabung dengan UFC pada tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.